Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ibu-ibu dan bapak yang sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat asri di kediaman Ibu Sari Ramdhani. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sari atas perkenannya untuk mengadakan acara di sini. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa bersama dulu agar acara bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Kami persilahkan Mbak Noni untuk membantu membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kegiatan hari ini dimulai, marilah kita berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahyai minhum wal amwat. Ya Allah ya Karim, segala puji hanya Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan acara temu kangen anggota Himpunan Wastaprema dan bincang-bincang dengan tema batik seratan Forsten London. Ya Allah ya Rahman, berikanlah rahmat ridho-Mu untuk acara hari ini. Mudahkanlah segala urusannya. Jadikan penyelenggaraan acara hari ini menjadi amal ibadah bagi kami semua. Ya Allah ya Rahim, semoga acara ini bermanfaat bagi para pencinta wastra, menambah pengetahuan dan menjadi sarana pelestarian wastra Nusantara. Ya Allah ya Malik, semoga di masa mendatang Engkau izinkan kami membuat acara lain secara berkesinambungan yang memberikan kebaikan dan kontribusi bagi dunia wastra Indonesia. Rabbana zolamna anfusana wal in lam takfir lana wa tarhamna lanakulana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kami meminta Ketua Umum kami, Ketua Umum Himpunan Wastaprema untuk memberikan kata sambutan, Ibu Sri Sintasari Iskandar, dengan panggilan sayang Ibu Neneng. Kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada acara pagi hari ini. Acara ini merupakan acara pertama mungkin untuk temu kangen khususnya kepada anggota Himpunan Wastaprema. Dan kami mengharapkan bahwa acara-acara seperti ini insya Allah lah kita bisa berkesinambungan mengadakan sesuai dengan kondisi kita. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, hanya dengan acara seperti ini kita bisa saling mengisi antara sesama, khususnya mengenai Bastra Indonesia dan yang hari ini akan saya sampaikan mengenai batik Forsten London. Jadi mudah-mudahan bisa berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum kita memulai acara bincang-bincang dengan Ibu Neneng,
kita akan menyaksikan satu tarian. Tari Golek Sulung Dayung dari Jogja. Menggambarkan perempuan yang sedang berdandan, yang dalam bahasa Jawa dandan bisa berarti berhias untuk memantaskan diri atau juga memperbaiki. Tarian ini mengandung filosofi bahwa dalam hidup kita harus selalu mawas diri dan memperbaiki diri. Sedangkan nama tari golek artinya golek kana, carilah contoh yang baik. Tarian ini menyadarkan kita untuk eling atau ingat, sangkan paraning dumadi, dari mana asal kita dan kemana tujuan hidup. Tarian ini merupakan hadiah persahabatan dari Organisasi Pelestarian Wastra di ASEAN, Traditional Textile Arts Society of Southeast Asia, versi singkat dari tari golek sulung dayung gaya Jogja. Tari ini akan dibawakan oleh dua sahabat, Utari dan Palupi, sahabat lulusan Hubungan Internasional Visipol Universitas Gadjah Mada yang bersama-sama belajar menari di Keraton Jogja. Berhenti setelah masing-masing bekerja di TVRI dan Kemenlu. Pada usia lanjut ini mereka kembali berlatih menari untuk membuat hati bahagia. Semoga hadirin juga senang untuk menyaksikannya. Kami persembahkan tari golek sulung dayung.
kami persilahkan untuk maju ke depan Bapak Benny Grata sebagai moderator kita pada hari ini. Silahkan Mas Ben. Senang sekali bisa berkumpul kembali di sini dalam acara bincang-bincang tentang batik. Di hari yang istimewa ini kita akan berbincang tentang batik dengan tema Batik Seratan Forsten Landen. Ini temanya beraroma Belanda-Belanda ya. Pasti nanti akan ada hubungannya dengan Belanda. Seperti apa hubungannya? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita, Ibu Neneng Iskandar. Silakan Ibu. Ibu Neneng ini adalah seorang pemerhati budaya. Beliau dari tahun 1970-an sudah aktif di dunia wastra. Salah satunya adalah yang ikut membantu Pekan Sandang tahun 73 yang diprakarsai oleh Ibu Lasmija Hardi. Kemudian juga dari tahun 76 sampai sekarang aktif di Himpunan Wastra Prema. Kemudian Ibu Neneng juga saat ini bertanggung jawab sebagai penanggung jawab pada Rumah Wastra Yoseda dan aktif untuk berbagi ilmu di berbagai kesempatan sebagai narasumber. Kemudian selain kesibukan beliau untuk sebagai narasumber dan lainnya, beliau juga aktif menulis buku tentang wastra, diantaranya adalah Putra Nusa, Bunga dan Wastra NTT, kemudian Untaian Nilai dalam Wastra dan juga Batik Indonesia dan Sang Empu. Jadi kita beri aplaus untuk Ibu Neneng Iskandar. Baik, jadi di sini kita lihat ya batik-batik soga yang luar biasa, bagus-bagus semua. Jadi ini mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bisa menebak-nebak kira-kira asalnya dari mana. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada Ibu Neneng Iskandar. Jadi Bu, tadi kan judulnya ada Forsten Landen. Terus hubungannya dengan batik-batik ini apa Bu? Terima kasih Benny. Kebetulan Benny ini seperti anak saya sendiri, anak angkat ya Ben ya? Anak angkat, nggak kuat ngangkatnya nanti. Ya, memang kalau Benny tadi mengatakan bahwa agak ke Belanda-Belandaan, memang jadi saya akan bercerita dulu mengenai Forsten Landen itu apa sih. Jadi Forsten Landen itu adalah tanah kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan. Jadi asal muasalnya atau sejarahnya adalah pada abad ke-16 itu di sana didirikan satu kerajaan yang memang namanya Mataram ya. Jadi kerajaan yang bercorak Islam dan tahun abad ke-17 itu berdaulat bahwa menjadi kerajaan Mataram, di mana keturunan dari Mataram itu adalah pada saat itu dan seterusnya itu menjadi penerus atau menjadi raja-raja di Jawa. Nah, untuk batik Forsten Landen itu adalah sebetulnya orang Belanda pada waktu itu menyebut bahwa batik-batik yang dari kerajaan tersebut itu adalah batik Forsten Landen, dan kemudian seterusnya adalah nanti akan saya ceritakan bahwa batik Forsten Landen itu adalah dari kerajaan atau dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta atau Solo. Demikian, Benny. Jadi batik-batik Forsten Landen ini terbatas dari Kasunanan dan dan kemudian pada saat mereka pecah itu pun karena sesuatu hal dengan adanya perjanjian Chianti pada waktu itu oleh Belanda, kalau tidak salah 13 Februari ya 1755, itu memang diinikan bahwa yang Mataram asli itu berkedudukan di Jogja, dan kemudian yang berikutnya pecahannya itu adalah di Surakarta atau Solo, dan di Jogja sendiri itu termasuk Puro Pakualaman, dan yang di Solo itu termasuk Puro Mangkunegaran. Jadi ada empat sebetulnya
2 kerajaan dan 2 puro. Puro ya Bu ya. Jadi kalau kita sebenarnya apa sih Bu yang menjadikan ciri bahwa ini adalah batik-batik dari kerajaan seperti itu Bu? Ya, jadi memang kalau di kerajaan itu ada batik itu tidak sembarangan ya. Jadi untuk pembuatannya dan juga pemakaiannya itu ada batik-batik larangan. Jadi batik yang memang dipakai oleh keluarga atau keturunan raja. Jadi di luar keraton itu tidak boleh pada saat itu ya. Jadi batik larangan itu yang paling utama itu adalah yang motif parang rusak. Jadi karena biasanya parang rusak itu dipakai oleh raja. Mungkin bisa langsung di ini ya Bu? Boleh, ya? silakan. Jadi kemudian parang rusak sendiri pun itu menurut besarnya itu ada parang rusak barong, kemudian yang paling besar, kemudian parang rusak gendreh itu yang di tengah, kemudian yang paling kecil parang rusak klitik. Nah ini dari 2 tempat, yaitu yang di sebelah kanan itu adalah parang rusak barong dari Solo. Kalau ini adalah parang rusak barong dari Jogja. Bedanya adalah kalau kita lihat secara teliti, kalau di yang namanya parang rusak itu pasti ada melinjon. Melinjon itu adalah yang berbentuk segi 4. Ini adalah tolak bala. Ya. Kemudian ada istilahnya moto gareng, jadi yang bulat. Kalau Jogja itu orang Jawa bilang bunderser, jadi bulat. Jogja. Tapi kalau Solo itu lonjong. Jadi nanti bisa dilihat beberapa kain yang parang rusak itu pasti beda antara Jogja dan Solo. Kemudian untuk warna putih, ya jadi kalau di Jogja itu mengatakan putih itu adalah petak. Kalau di Solo mengatakan bledak. Padahal semuanya itu sebenarnya putih. Nah, untuk batik-batik Forster London itu warnanya itu hanya ada warna coklat, warna putih, warna biru, dan kehitam-hitaman. Padahal sebetulnya yang hitam ini bukan hitam, tetapi sebetulnya biru tua yang sangat tua, sehingga kelihatannya seperti hitam. Nah, kemudian warna coklat itu kenapa? Warna coklat itu berasal dari bumi atau tanah yang berarti kesuburan. Putih itu adalah suci, kemudian biru itu adalah kita lebih menghargai, dan kalau hitam itu sebetulnya bukan hitam. Hitam itu konotasinya orang selalu itu kedukaan, padahal sebetulnya warna hitam yang biru tua itu sebetulnya gagah. Ya. Ini adalah parang klitik yang ukuran kecil. Nah, ini kecil juga. Ini dari kebanyakan mereka mengatakan pari kesit. Kesit itu artinya gesit. Ya, jadi bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau tadi saya bilang moto garengnya itu tuh bunder. Kalau yang ini adalah lonjong. Nah, itu bisa dilihat. Oh, maaf. Kemudian ini satu lagi corak dari parang, itu tadi parang rusak. Itu parang rusak klitik, parang pari kesit. Kalau ini adalah parang baris. Jadi lajurnya memang beda. Ini kalau parang baris itu tidak seperti parang rusak. Motifnya itu berupa senjata ya, sebutnya keris. Nah, ini kalau dilihat ini bukan garis ya, ini cecek. Cecek itu berarti titik-titik. Ya, titik-titik yang merupakan satu baris. Jadi ini sangat sulit sekali untuk membuatnya. Bu, boleh nanya nggak Bu? Ya, boleh. Jadi kalau yang parang baris ini kan itu ada yang nyebut juga ini parang curigo gitu. Ya, sebetulnya curigo itu gaman sama juga senjata keris. Dan orang mengatakan itu curigo. Jadi sama sebetulnya bentuknya mungkin tidak merupakan garis tapi lebih besar sedikit. Jadi bentuk parangnya sebenarnya curigo, cuman karena dia berbaris rapi disebut kadang-kadang disebut parang baris juga. Betul. Begitu, Bu, ya. Kemudian ini variasi daripada parang, tapi ini namanya adalah
kalau di Solo mengatakan adalah ini ya, ada yang mengatakan ini parang templek atau parang godong, ya. Nah, ini variasi dari parang juga. Ini adalah parang kusumo. Kusumo itu berarti bunga. Jadi di sini bisa dilihat ada bunga yang kecil-kecil. Nah, ini parang sarpo. Parang sarpo ini dari Mangkunegaran. Ini Ibu Praptini Partaningrat. Sarpo itu berarti ular ya. Jadi ini sisik-sisik dari ular. Dan ini di sini adalah parang klite. Enggak, kalau ini Kasunanan Solo, ya. Nah, jenis daripada yang tadi parang itu masih ada di sini, Beni. Ini namanya parang gondosuli. Titik ada jarum yang nggak bisa diangkat. Begini aja ya. Ini Gondosuli itu berarti bunga kecil yang harum. Nah, ini adalah parang gondosuli dari Harjonagaran. Kemudian kalau ini adalah parang gondosuli kebetulan dari ini paringan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada kakak sepupu saya, ya, untuk perkawinan. Nah, ini juga parang gondosuli tetapi dengan latar hitam. Ya. Kemudian waktu itu tidak hanya keratonan, tetapi di luar keraton itu juga kebalik, Beni. Jadi ini bukan dibuat di dalam keraton, tetapi ini adalah pelaku yang namanya Te Sing Chin. Itu adalah seorang Tionghoa yang pada masa itu juga membuat batik. Jadi ini adalah Jogja, namanya adalah lereng parang glebak. Glebak itu berarti ini glebak iwak, jadi ikan. Ini yang membuat sudah tidak ada lagi, sudah sedo, sudah meninggal. Ada tadi saya lihat satu ibu yang memakai Te Sing Chin, Ibu Zul, mana Ibu Zul? Saya udah bilang ini, begitu saya lihat ini Te Sing Chin, padahal iya Bu, betul, di dalam ada namanya. Saya bilang hati-hati ya, ini sobek nanti karena ini umurnya udah hampir 100 tahun nih. Jadi saya bilang awas Kiko soek lo ya. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut karena tadi sudah kita show off kain, Ibu boleh cerita tentang kain yang Ibu agem. Ya, kebetulan saya pakai kain namanya pisan Bali. Latarnya ukel, ini dari Harjonagaran. Pisan Bali itu sebetulnya dari gending pisan balen. Jadi sepisan dibaleni, itu gending itu biasanya untuk menyambut tamu-tamu agung. Nah, ini ibu-ibu semua ini. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semua dan bapak-bapak juga. Oh iya, ada bapaknya, lupa saya. Nanti pertanyaannya nanti ya Bu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab sesi Ibu tanya di jawab. akhir ya. Ini mau lanjut yang Parang. belakang ya Bu ya, atau yang di tengah dulu ya Yang Bu di ya. tengah. Jadi yang di tengah ini memang eye catching banget ya. Jadi ada mahkotanya segala macam. Mungkin ceritanya pasti menarik ya Bu ya. Ya, ini sebetulnya namanya parang rusak tumurun Sri Narendra. Jadi ini memang pisungsun atau caturwindu atau 32 tahun Sunan Pakubuwono ke-12 waktu itu sebagai ini ya, sebagai sunan. Nah, oleh Panembahan Harjonegoro itu dibuatlah kain ini yang melambangkan adalah lambang dari Keraton Solo. Nah,
Walaupun saya punya, tapi saya nggak berani memakai dan tidak akan dan tidak boleh saya memakai karena ini ada lambang dari keraton. Jadi ya nanti kualat saya Bu. Kan ini ada mahkota. Kemudian ada simbol bola dunia karena raja itu kan memang sebetulnya menguasai seluruh isi dunia atau alam ini. Kemudian ada gambar padi dan ada gambar kapas. Kemudian latarnya pun juga parang rusak karena parang rusak itu biasanya selalu dipakai oleh yang paling tinggi adalah raja. Nah, untuk bisa dipakai secara umum pada saat itu Panembahan Harjonegoro juga membuat namanya Kusumo Sri Narendra, itu yang di bawah. Pada saat itu dibuat karena banyak yang berminat, tidak 32 kain tapi 64 kain dengan latar yang beda-beda. Jadi ada 64 latar ya Bu ya. Ada 64 latar ya. Jadi ada kawung, kemudian ada parang klite, ada misalnya parang gendreh, ada parang kusumo, tapi yang menjadi pusatnya itu adalah si itu. Kusumonya, tadi kusumo ya. Kalau ini tumurun, kalau ini kusumo Sinarendra itu dari lotus, jadi bunga lotus. Ya. Nah, pada saat itu 64 lembar dibuat dan namanya yang membeli itu dicatat di Keraton Solo dan harganya pun waktu itu masih 64.000. Kalau sekarang harganya kira-kira berapa Bu ya? Saya tidak tahu karena kebetulan ada yang sudah sepuh. Jadi waktu itu saya cerita saja, Ibu Nian Jumena sudah sedo ya. Jadi sebelum meninggal memang beliau juga menginikan kainnya. Saya tidak ini kan, tapi harganya adalah di atas 100 juta. Wow, jadi karena ini batik yang sangat berharga sekali dan jadi tidak akan dibuat lagi. Ya, kalau ini Bu, kalau yang di atas yang Kusumo Sri Narendra ini dibuat berapa ya Bu? Tumurun. Tumurun Sinarendra karena catur, jadi berarti 8 ya. Itu hanya ada 8. Hanya ada 8, tapi sampai sekarang belum ketahuan yang punya siapa. Saya tahu di Museum Tekstil ada 1. Museum Tekstil 1, kemudian saya sendiri sebagai muridnya 1, kemudian Ford Foundation 1, kemudian di Keraton sendiri 1, Mas Aji Damai juga ada 1. Kemudian yang 2 lagi saya kurang jelas, nggak tahu, mungkin terlacak. Apa di Mangkunegaran ada, saya juga nggak tahu. Jadi hanya dibuat 8. Mungkin di Mangkunegaran wonten Bu? Oh nggak ada. Jadi ada 8, hanya dibuat 8. Ya, alangkahnya luar biasanya kalau seandainya ke-8-8-nya bisa dipamerkan ya Bu ya. Oh ya, nanti satu saat memang ini, tapi hanya saya kurang mengetahui yang Ford Foundation ini di mana ini. Kalau Museum Tekstil saya tahu ada. Mas Aji Damai juga ada. Jadi berarti sudah ada 4. Ya, yang 4 lagi saya tidak. Tinggal 4 lagi. Mungkin nanti kalau mau bikin pameran ini ya, sangat tugasnya siapa ini Bu? Baik, silakan Ibu. Yang kemudian masih parang. Itu ada yang namanya udan liris. Ya, jadi liris yang dipotong kecil-kecil. Nah, itu coba dilihat ya. Itu yang putih itu adalah namanya udan liris. Tetapi yang hitam itu udan liris juga, tetapi biasanya orang menyebutkan rujak sente. Nah, jadi ini sebetulnya perbedaan udan liris dan rujak sente itu sebetulnya isan-isannya hampir sama, tetapi yang satu warnanya beleda atau peta atau putih, yang satu latar hitam. Nah, sente itu artinya daun keladi. Jadi bisa lihat ini. Ya, jadi kalau Ibu ini sente Bu. Jadi kalau ini kan rujak sente itu sebetulnya rujakan ya. Rujakan itu bukan rujak yang rujak itu, tapi berarti aneka ragam yang ragam hias batik yang ada di situ. Ya. Kalau yang kawung ini Bu, ada ceritanya kah Bu yang kawung yang di sini Bu? Kawung itu dulu juga termasuk motif larangan ya, tetapi sekarang sudah bisa dipakai secara umum. Ini kalau yang dipegang oleh Bu Dante ini adalah kawung beton
ini dari Yogyakarta. Kebetulan yang membuat ini adalah Muhammad Marianur. Itu pun juga pembatik yang di luar keraton, tetapi juga sekarang sudah tidak ada pembatikannya lagi. Kemudian kalau yang di sebelah kanan saya dipegang oleh Ibu Laksmi, ini adalah kawung yang sebetulnya kalau dilihat sini seperti garis, tapi ini sebetulnya cecek semua, Bu. Jadi ini titik-titik semua. Itu yang berukuran sedang. Kemudian yang ini adalah kawung picis. Kawung picis ini juga dari Jogja. Ini buatan T. Sing Chin. Nah, kalau yang di sini ini adalah kawung besar. Ini sebetulnya variasi dari kawung yang dibesarkan. Dan di kain ini sebetulnya ada 124 varian, jadi setiap ini isen-isennya beda. Jadi satu kain ini ada kurang lebih 124. Saya mendapatkan kain ini, tapi saya tidak tahu siapa yang membuat ini. Jadi maksud saya pikir tadinya Ibu Praptini mungkin yang membuat ini. Ya, karena kalau dari Mangkunegaran tuh biasanya variasinya bagus-bagus sekali. Ya, mungkin ini ada 124, Bu. Kalau dilihat antara ini dan kelihatannya dari jauh, tapi kalau Ibu nanti bisa lihat bahwa semua isiannya nggak sama. Jadi ada geringsing, ada gondosuli, ada parang baris, ada macam-macam di sini. Ada kopi pecah. Jadi semua dari motif batik itu ada di situ. Padahal motif batik itu banyak sekali. Ini kurang lebih ada 124. Kalau dibuka satu kain. Saya punya sudah lama, tapi saya tidak berani memakai karena takut, Bu. Karena sangat langka. Kenapa? Oh ya, kalau ini adalah semenan. Ini semen yang berarti semi, jadi sesuatu yang akan tumbuh kembali. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini semen adalah maaf. Ini adalah semen bondet. Ini semen rantai. Kemudian ini semen romo. Kemudian ini semen serikaton. Ini dari Harjonegaran. Ini juga. Ini bukan. Ini yang Harjonegaran. Nah, ini saya mau cerita. Bondet itu sebetulnya binatang ini ya. Yang sebetulnya binatang yang sebetulnya tidak ada, tetapi dilukiskan di sini adalah ini burung, tapi kepalanya naga, kemudian dirantai. Ini adalah sebetulnya dua insan yang dijadikan satu. Biasanya bondet ini dipakai kalau sudah perkawinan, kemudian suami istri ini mau sowan ke mertua atau apa, nah kemudian biasanya dipakai bondet ini. Jadi ikat, jadi dua insan yang diikat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kemudian ini semen rantai. Semen itu berarti semi, jadi berarti biasanya ada tumbuh-tumbuhan dan ada lar atau sayap burung ya. Kalau ini semen romo dan serikaton. Semen serikaton itu sri itu nama ya, katon itu berarti terlihat. Jadi biasanya serikaton itu adalah juga nama gending Jawa yang biasanya ditabuh kalau raja itu mau keluar, mau miyos ke itu diinikan dengan gending serikaton. Nah itu kalau di serikaton ini banyak sekali, ini ada naga, kemudian ada joli, itu tempat tinggal atau tempat semedi ya, rumah. Kemudian ini adalah padi. Padi itu adalah untuk kesuburan ya, jadi pangan kita. Kemudian untuk Jogja dan Solo itu sebetulnya sebagai latar itu ada namanya nite ya. Nite itu biasanya kalau di Jogja itu sebagai latar. Nah kalau yang ini namanya nite Jaspers.
Ada lagi ya Bu ya? Iki- Ada ceritanya pasti Bu yang menarik Bu. Ada, jadi pada waktu itu Mr. Jaspers itu membuat apa ya, semacam pasar amal lah. Kemudian mengadakan lomba membatik. Kemudian ini salah satu pembatik kita, orang Indonesia itu membatik ini. Nah, kemudian menang. Oleh karena itu motifnya dinamakan Jaspers. Jadi nite ini sendiri sebetulnya tidak semua tempat bisa membuat teknik nite. Setahu saya yang bisa membuat itu hanya Jogja, Solo, dan Pekalongan. Tetapi kali ini saya nggak bicara mengenai Pekalongan, hanya Jogja dan Solo. Nah, bedanya Bu, beda Jogja dan Solo Bu. ada. Jadi bedanya itu adalah di sini. Kalau yang satu pegang itu. Jadi kalau yang di Solo itu nitiknya itu berupa balok-balok, ya. Kalau di Jogja itu adalah ini segi empat. Karena cantingnya juga beda Bu. Jadi kalau di Jogja, kalau ibu-ibu kan semua tahu canting ya. Nah itu lubang canting itu oleh si pembatiknya dibelah 4, jadi kayak bunga, bisa dilihat di sini. Ya, nah kalau Solo itu karena balok-balok, jadi caratnya itu 2, tidak sama panjang. Ya, itu bedanya. Dan yang membuat nitik itu harus ahli. Karena malam yang keluar itu deras sekali, jadi sehingga dia harus cepat membuat itunya goresan di batik ya. Untuk batik nitik ini apakah masih dibuat di kedua tempat tersebut? Masih. Kalau di Jogja itu di Kembang Kembang Songo. Songo. Kemudian kalau di Solo pun masih, itu di Harjonegara masih dibuat. Hanya memang kalau di Jogja itu lebih variatifnya lebih banyak, dan biasanya kalau Jogja itu memakai nama-nama bunga. Jadi seperti ini Jogja, ini namanya mendut kembang jeruk. Nah nitiknya ini kembang jeruk nih. Itu tadi yang nitik yang Solo tadi, yang balok-balok itu, ini divariasi dengan apa ya, jadi latarnya nitik, kemudian ininya adalah kukilo. Kukilo itu adalah burung merak ya, jadi meraknya Harjonegaran. Jadi ini, dan ini membuatnya karena ini masih batik tulis bolak-balik, ini kurang lebih setahun kalau nggak salah. Lama Bu, karena setelah selesai dari depan itu harus dibalik, kemudian diterusin lagi Bu. Nah ini, ya ini juga nitik, ini kesatrian ya, ini Jogja. Jadi Jogja itu biasanya tegas ya, jadi selalu gagah. Kalau ini nitik cakar dari Solo. Udah. Oke. Nah, antara 4 tadi Kesultanan Jogja, Pakualaman, Mangkunegaran, kemudian Kasunanan, itu di Solo sendiri itu berkembangnya motif batik itu lebih banyak karena pada waktu mereka berpisah menjadi 2 Kesultanan dan Kasunanan itu semua batik dan semua perangkat sampai tarian dan semua itu dibawa ke Jogja, sehingga di Solo pun tuh tidak ada, sehingga di Solo itu membuat motif-motif yang beraneka ragam dan sangat variatif. Kalau tidak salah motif dari Karjagat itu sebetulnya dari Puro Mangkunegaran. Ini bisa dilihat di Jogja sendiri juga membuat, tapi bisa dilihat
bedanya saja ya. Ya, kalau ini dari Jogja, kalau itu dari Solo, Mangkunegaran. Ya, sebetulnya aslinya itu atau yang saya tahu adalah kart. Kart itu adalah kartu atau pulau-pulau yang bermacam-macam dijadikan satu, tapi kemudian berkembang menjadi ada yang menyebut sekar jagat. Ya tidak salah juga lah, sekar itu artinya bunga dan jagat itu dunia. Jadi aneka bunga yang ada di dunia. Jadi monggo saja mau mau menyebut kar jagat boleh, mau menyebut sekar jagat juga tidak salah. Nah, ini ada ya ini sido-sido. Inilah beda antara kalau sido, misalnya sido luhur, sido mukti, sido itu berarti akan menjadi yang lebih baik. Nah itu antara Jogja dan Solo itu juga beda. Kalau Solo itu biasanya sidonya itu ini ya, ini sido wirasat. Jadi berarti di sini ada 4, ada Truntum, ada sido mukti, ada cakar, ada sido luhur. Nah, kalau kebalik ini. Ya. Nah, ini sido luhurnya Jogja. Nggak sama. Jadi memang mereka tidak sama. Ini ya. Kalau di Jogja yang sido-sido itu bentuknya selalu semen, Bu. Ya. Mereka lebih ke semen, tidak geometris seperti di Solo. Ya. Nah ini sido asih dari Puro Pakualaman. Ini bukan hijau Bu, ini sebetulnya cecek Bu. Jadi waktu itu tidak ada warna, cuman coklat, putih, hitam dan biru. Ini hanya cecek aja. Kenapa? Bukan, ini sudah lama sekali dan waktu saya beli itu memang sudah berjamur Bu. Jadi orang yang ya itu tidak bisa Bu. Jadi oleh karena itu saya juga berikan di sini. Kalau kita punya kain batik yang latarnya putih, mau dipakai atau tidak dipakai, tiap 3 bulan harus dicuci. Harus dicuci. Karena memang hawa kita ini lembab Bu. Kalau sudah keluar jamur itu tidak bisa hilang Bu. Mau dibawa ke museum tekstil pun juga tidak akan bisa hilang. Dan biasanya jamur itu kalau nggak dimatikan dia merambat Bu. Jadi biasanya kalau udah ada jamur sedikit, biasanya kalau di museum itu dimasukkan ke kantong, kemudian dikasih oksigen. Jadi supaya jamurnya mati. Jadi tidak merambat. Tetapi flek dari coklat itu tidak akan hilang. Walaupun ada jamurnya, tapi saya beli soalnya itu nggak dibuat lagi. Tapi bukan jamur yang bisa dimasak ya. Ya. Ini adalah Wahyu Tumurun. Nah ini bisa dilihat Bu. Kalau yang di Jogja itu putih Bu. Biasanya kalau orang juga menyebutnya Wahyu Kinasih ya. Kalau yang putih ini. Kalau ini yang Wahyu Tumurun yang latarnya adalah soga. Ya. Di Wahyu Tumurun ini sebetulnya ada 4 lambang, yaitu ini adalah mahkota, jadi berarti raja. Kemudian ini ada burung itu kilo ku kilo itu, jadi sebagai raja itu harus selalu bisa menjaga apa yang diucapkan. Kemudian ada lung itu berarti sesuatu yang selalu tumbuh dan merambat. Lung itu memberikan pertolongan. Jadi biasanya karena selalu memberi pertolongan, biasanya raja itu disebut sinuwun. Sinuwun itu berarti kita menyuwun sesuatu kepadanya. Kemudian ada bunga itu kusuma. Jadi biar harum. Itu lambang yang ada di Wahyu Tumurun. Oh ya. Nah, hanya kalau di Jogja itu jarang sekali dibuat galar. Galaran itu adalah garis ya yang dari ini ya, yang lurus dari atas ke bawah.
Tapi galaran itu juga ada yang galaran lurus, ada juga yang galaran berintik, jadi berupa kayak itu jadi tidak lurus ya. Nah ini namanya adalah Surono Retno. Surono Retno ini sebetulnya Kutixwan membuat untuk Bapak Surono Retno, Pak Surono ya, Jenderal Surono ya. Kemudian oleh karena itu ada bintang Surono Retno, Pak Jenderal Surono Retno yang sudah nggak ada ya. Oh ya, kalau ini adalah cecek kan, ini alas-alasan, ini dari Solo ya, terbalik ya, terbalik. Ini lihatnya udah ada bolong-bolong ya, memang ini kayaknya udah tua banget. Oh ya, teruntum. Dah. Satu lagi. Itu teruntum ya. Ada dua lagi ya. Sebelum ini saya lompat ke Manggaran. Manggaran itu adalah bunga manggar, bunga kelapa, yang dimana itu juga menjadi satu isen-isen daripada batik. Jadi yang satu itu adalah Manggaran Kelabang Kencono, yang satunya lagi adalah Manggaran Selimpet ya, itu dari Jogja. Kalau yang Kelabang Kencono itu adalah buatan dari Bu Sumo, ibunya Ibu Tin. Kebetulan yang nyerat dia. Kenapa dibilang Kelabang Kencono? Dulu, zaman dulu sebelum ada obat penisilin, jadi itu mereka suka menangkap kelabang, jadi tidak boleh dibunuh ya, dicapit sehingga dia tidak mati, kemudian dimasukkan ke alkohol. Nah biasanya dia terus mabok, nah itu dia mengeluarkan racun. Nah si alkohol inilah untuk sebagai pengganti penisilin, makanya namanya Kelabang Kencono. Oh, kalau sekarang kesempatan kelabang ya kamu ke dokter aja. Nah ini adalah teruntum yang saya tahu. Teruntum itu motifnya adalah yang membuat artinya adalah tumbuhnya cinta kasih. Jadi ini adalah permaisuri dari Pakubuwono ketiga, namanya Ratu Kencono ya. Itu Sendang Gundah Gulana, ceritanya ini ya, ceritanya Gundah Gulana, dia melihat ke atas ada bintang-bintang, nah kemudian diaplikasikan ke dalam batik. Nah ini bedanya adalah kalau yang di Solo itu teruntumnya itu pakai uceng ya, jadi uceng itu adalah kalau kita membuat ini kemudian digerakkan ke atas ya. Tetapi ada juga teruntum yang hanya bulat saja. Menapa? Oh ini Solo juga, tapi beda. Ini Solo. Teruntumnya itu bulatnya, tidak ada ucengnya. Tapi biasanya orang kalau menyebut yang tidak ada ucengnya itu mengatakan itu kembang Tanjung. Ya. Padahal sebetulnya itu variasi dari teruntum. Ya. Sebenarnya yang seperti ini disebut teruntum atau kembang Tanjung atau bagaimana membedakannya, Bu? Kalau saya ini yang namanya teruntum itu harusnya pakai uceng, harusnya. Tetapi kan kadang-kadang sekarang begini, yang membatik itu juga tergantung dari tangannya ya, yang mengatakan aku harus gaya teruntum iki kok kayak ngene ya sudah. Tapi itu sebetulnya adalah dia mengambil dari teruntum yang harusnya pakai uceng. Pakai uceng. Ya. Tapi jumlah petalnya gitu sama, jumlahnya 8 atau berapa gitu ya, Bu ya? Iya, ini jumlah dari kelopaknya Kelopak kita bunganya, ya. Bu. Jadi ini teruntum sari besar dan kecil. Uceng ini nih Bu, maaf ya, ini kan begini kan, kemudian set. Nah, ini kan juga belum, ini kan ini ada gininya itu, jadi digerakkan tidak bundar. Ini kalau ini kan bulat Bu.
Ini kan, nah tidak ada usengnya, ya. Nah inilah apa bapak-bapak dan ibu-ibu, sebetulnya batik Forsten London atau sebetulnya asal muasalnya batik Soga itu yang sampai sekarang ya kita kita miliki itu sebetulnya itu yang awal daripada batik. Karena setelah itu batik itu berkembang ke pesisir, kemudian ke pedalaman, ke tempat-tempat lain. Ini kan batik-batik yang dibuat di dalam keraton ya Bu ya. Kalau batik-batik yang dibuat di luar tembok keraton itu apakah bisa disebut juga sebagai Forsten London atau bagaimana Bu? Kalau orang Belanda ya mengatakan Forsten London itu sebetulnya batik-batik yang di wilayah atau daerah teritorial keraton itu. Jadi kalau misalnya di luar itu adalah batik pedalaman, tapi mereka yang Forsten London itu adalah sebetulnya empat daerah tadi ya, dan Bu, ya? kemudian yang ada batik larangannya segala macam itu. Jadi batik-batik yang misalnya di luar daerah situ tapi masih mengikuti motif-motif batik keraton ini tetap disebutnya batik pedalaman begitu Bu Iya, ya? iya. Jadi mungkin kalau ini yang saya tangkap ya Bu, jadi sebenarnya yang batik-batik yang memiliki makna filosofi yang indah-indah itu adalah batik keraton ya Bu? Iya, memang betul, karena memang di dalam keraton itulah ada larangan, jadi ada motif-motif yang hanya boleh dipakai oleh misalnya raja, setelah itu misalnya permaisuri, kemudian misalnya untuk putro yang kakung, yang putri, kemudian misalnya ada kerabat, nah itu beda dulu memang. Nah oleh karena itu di dalam orang Jawa itu ada pitutur Bu. Jadi pituturnya begini, seperti tarian tadi yang Ibu Persani dan bapak-bapak juga Persani itu mengatakan bahwa ajining diri iku ono ing lati, tapi ajining rogo ono ing busono. Jadi artinya adalah perilaku atau tutur kata itu adalah dari ucapan kita, dari perkataan kita. Ajining rogo ono ing busono itu bukan hanya pakaian, tapi tingkah laku kita, sikap kita itu di situ. Oleh karena itu tarian tadi Bu, itu tidak hanya mereka berhias secara lahiriah, tetapi mereka berhias secara batiniah juga. Karena batik itu pun dibuat itu dengan rasa. Jadi biasanya pembatik dulu Bu, apalagi kalau di keraton itu mereka puasa. Dan apalagi kalau misalnya mau dipakai oleh putrinya atau apa itu, mereka nyenyuwun atau misalnya pakai biridan atau apa, jadi sehingga doa yang disampaikan itu bisa terwujud di dalam apa yang digoreskan di dalam selai batik, sehingga kalau batik itu jadi auranya itu bisa sampai kepada yang memakai. Jadi memang batik ini adalah doa untuk kebaikan ya Bu ya. Ya. Jadi di situ mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menginikan sebetulnya batik Forsten London itu apa sih? Jadi berarti itu batik-batik yang ada di dalam wilayah kerajaan pada saat itu. Ini yang dibawa Ibu Neneng di sini baru sebagian kecil saja, jadi masih sangat banyak lagi ragam hias dari batik-batik dari Forsten London ini yang memiliki makna yang luar biasa. Jadi ini memang menunjukkan betapa kayanya budaya bahasa Indonesia. Ini cuma di Jawa Tengah, di Solo, Jogja saja sudah segitu banyaknya ya Bu ya. Belum lagi di daerah-daerah yang lain. Nah juga ini yang dipakai Mas Benny, ini hari ini dia ganteng sekali karena terima kasih Bu. Tadinya saya tanya Mas Benny, kamu nanti mau pakai apa Bu? Saya mau pakai hem batik saja, asa karepmu, saya bilang gitu. Wong iki kawai dewe batik kok. Enggak taunya dia muncul dengan begini, kamu berdiri. Yang dipakai Mas Benny ini kebetulan atasnya itu lurik, sama seperti saya pakai. Saya pun juga memakai lurik, tapi kalau luriknya Mas Benny ini udan liris. Ya. Ini udan sorry, bukan udan liris, hujan gerimis
kalau di dalam lurik. Jadi di dalam garis-garis itu ada garis-garis yang seperti hujan itu ya. Kemudian yang dipakai ini adalah bentuk dari kawung, tapi ini Jogja ya Ben. Jogja. Nah. Dari ini Bu, daerah mana ini? Ya. Giriloyo. Guriloyo ya. Kemudian kamu ikatnya Ini dari Lombok. nah Dari Sukarare. bukan ini bukan Mas Benny itu mau mengindikan ini loh, aku ini Nusantara. Ini internasional Bu. Oh. Ini gaya Jepang. Ya, tapi kan kayaknya lurik toh Kain Ben. Indonesia. Indonesia ya. Kemudian tutup kepalanya ini. Nah, ini adalah gaya dari Jogja karena ada mondolannya nih. Kalau Solo tidak ada itu ini ya. Jadi ini ada telurnya. Kamu nggak bertelur toh Ben? Jadi itulah ininya sekilas mengenai batik Fursten London. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali atas informasi dan ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Neneng Iskandar kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada kita semua. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Neneng Iskandar. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bapak-bapak yang ingin bertanya. Yang di belakang sudah duluan. Jadi ini ada surprise dari panitia. Untuk 3 penanya pertama akan mendapat hadiah. Hadiahnya saya tidak tahu. Silakan yang ibu. Nyun sewu, ya nama saya Nini. Mbak Neneng, saya panggilnya Mbak Neneng sih dari dulu. Terus sudah itu Mbak Neneng, saya cuma mau tanya kenapa dibilang parang rusak satu, ya. Lalu pertanyaan saya yang kedua, saya punya bukan banyak ya, ada beberapa batik turunan dari bude saya, dari mertua saya, dari ibu saya. Nah, katanya orang-orang harus diler berapa bulan sekali, betulkah itu? Terima kasih, itu saja dari saya. Ya, parang rusak itu berarti bukan merusak ya. Jadi parang rusak itu memang ada 2 pendapat. Itu pada waktu itu raja itu melihat sedang maksudnya semedi ya di pantai. Kemudian melihat ombak. Kemudian ombak itu di tebing-tebing itu, sehingga tebing yang kena ombak itu berupa satu karena pecah sehingga merupakan kayak membentuk itu ya. Jadi dan parang itu sebetulnya merusak itu begini, parang rusak itu berarti menjaga diri kita, sehingga kalau kita mendapat ancaman atau perlawanan dari luar, kita itu sudah siap dan kita akan bukan merusak tapi kita akan melawan. Jadi bukan berarti parang rusak itu merusak, tidak, tetapi itu menjaga diri kita agar kalau kita mendapat serangan kita dapat melawannya. Kemudian kalau Bu Nini itu kebetulan adik saya di Fakultas Psikologi ya, Bu Nini. Jadi Bu Nini ini psikolog nih. Kalau saya hanya pemerhati batik. Jadi kalau kain, kita punya kain memang seyogianya harus secara berkala itu diler, itu berarti dikeluarkan. Jadi diangin-anginkan, sehingga tadi sudah saya katakan bahwa memang udara kita itu sangat lembab sehingga bisa ada jamur. Dan kalau kita mempunyai batik yang ada latar putih, itu sebaiknya 3 bulan sekali harus dicuci. Nah, cucinya pakai lerak. Tahu kan ibu-ibu lerak? Yang di kota. Lerak itu adalah buah nah ini dikasih lihat. Yang ini yang paling bagus, dan ini sebetulnya kalau lerak saya lebih selalu pakai lerak seperti ini, kemudian saya rebus air, saya cemplungkan di situ sehingga dia nanti akan lembek, kemudian
kita goyang-goyang, kemudian akan keluar busa dan kita saring. Nah, air itu untuk mencuci. Hanya sekarang ada lerak yang sudah berupa cairan ya. Nah, itu saya tidak merekomendasikan karena saya tidak tahu cairan itu isinya apa. Apakah itu betul-betul lerak 100% atau tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu merawat kain-kain saya itu dengan lerak yang segar ini. Dan kemudian kalau kita mau kain itu supaya tidak diserang oleh binatang-binatang kecil, saya membuat kantong yang isinya merica. Jadi merica hitam nih yang untuk masak, dipilihlah yang tidak ada lubangnya. Kemudian saya bikinkan kantong begini, kemudian taruh saja di lemari. Tapi berarti tidak selamanya ya, begitu sudah nggak kecium baunya berarti harus diganti lagi mericanya. Karena justru sengatan dari bau merica itu yang membuat binatang-binatang kecil itu tidak mendekat. Ya. Monggo saja, tapi saya pribadi tidak merekomendasikan karena secara konservasi kain itu secara internasional pun itu yang paling bagus adalah dengan merica. Karena akar mangi itu kadang-kadang ada minyaknya yang keluar, dan juga kapur barus itu juga sebaiknya tidak. Jadi kalau kami selalu memakai yang alami saja, itu dengan merica. Ya. Kemudian untuk pewangi kain itu kita biasanya pakai ratus ya. Jadi ini bukan kemenyan ya, ratus dengan kemenyan itu beda. Jadi ini biasanya kita bakar, kemudian nanti akan biasanya kalau kain yang habis dicuci, jadi setengah kering, kemudian kita bakar ratus, jadi dia nanti kering dengan asap dari ratus itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dari begitu sini ya penanya kedua. Tadi yang Saya Foni dari komunitas Cinta Berkain. Begini ya Ibu, saya cuma mau tahu, kan ada batik larangan ya Bu ya, terutama itu kan ada aturan tertentu ya Bu ya, terutama parang yang suka disalahgunakan oleh desainer atau arsitek. Kadang-kadang mereka bikinnya parangnya miring, padahal harusnya menurun ya Bu ya. Kalau begitu itu Bu, apa nggak perlu dibuat aturan khusus, karena kan kasihan gitu loh Bu, motifnya larangan ini kalau dipergunakan dan dilihat orang kan itu biasanya Ibu. Begitu saja Ibu. Ya, terima kasih Bu Foni. Memang sebetulnya dulu sekali pada waktu Sultan yang pertama itu memang aturan itu tertulis ya, tidak boleh memakai motif khususnya parang rusak lah yang, dan aneka lainnya hanya yang di dalam keraton. Tetapi makin kesini itu memang larangan itu makin diperingan, dan juga sekarang pun itu kalau kita sudah tahu bahwa itu motif larangan dari keraton, kalau misalnya saya dapat undangan ke keraton, saya tidak akan. Memang sih nggak ada, misalnya Ibu nggak boleh masuk gitu, nggak akan. Tetapi saya sendiri malu Bu, kalau misalnya pasti saya diomongin, ih Ibu itu nggak tahu diri ya, emangnya dia itu siapa sih kok berani-beraninya pakai kain itu, emang dia itu bukan. Nah, daripada itu, saya akan menghindar, tidak memakai itu. Dan nah inilah saya juga sangat sedih dengan sangat prihatin kalau motif batik itu kan ribuan ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu, pilihlah motif yang misalnya memang itu tempatnya. Jadi misalnya saya melihat parang itu dipakai di motif sepatu Keds, itu menurut saya melihatnya aduh. Tapi kalau misalnya si anak muda ini saya tegur, loh ini maunya saya begini kok, emang Ibu siapa gitu kan. Kalau misalnya saya jelaskan, tapi kalau dia tidak satu frekuensi dengan kita, memang susah Bu Foni. Jadi itu kembali lagi kepada diri kita, kepada perasaan kita. Jadi bolehlah misalnya itu kita pakai itu, tapi di tempatnya yang seharusnya, itu saja. Karena
apapun itu mereka yang masih memegang adat tradisi itu masih memakai larangan-larangan itu. Jadi kita saling menghormati lah. Ya. Cukup ya Bu Foni? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Saya Dian. Ibu, saya mau tanya, ini kan motif yang berasal dari dalam keraton. Gimana sih dulu ceritanya sampai kemudian motif-motif dari keraton ini jadi lebih fleksibel untuk bisa juga diterapkan oleh pembatik-pembatik di luar keraton, dan juga ada banyak sekali motif-motif yang kemudian jadi boleh dipakai oleh masyarakat kebanyakan. Mungkin Bu Neneng punya cerita seru soal itu. Terima kasih. Ya, makasih Dian. Jadi begini, sebetulnya di keraton pun itu misalnya putri-putri yang membatik itu memang dia mereng-reng atau membatik, tetapi sebetulnya untuk proses selanjutnya misalnya menembok, kemudian mencuci, melorot, itu adalah bukan mereka yang sebetulnya mengerjakan, abdi dalam yang mengerjakan. Nggak mungkin lah tangan-tangan putri itu mau menggosok-gosok si malam itu keluar itu. Nah, kemudian karena begitu dengan berjalannya waktu, sehingga tadi ada yang kawung tadi Teh Sincin itu kan di luar tembok keraton. Jadi dia adalah sebetulnya pelaku pembatik yang sangat handal, sehingga dengan begitu dan juga larangan itu makin dipermudah mereka membuat motif itu. Dan dengan terpecahnya antara 2 atau 4 keraton ini, saya katakan tadi kan, kalau di Solo, di Mangkunegaran itu berkembangnya batik karena dia sebetulnya begitu pisah itu semua batik itu dibawa ke Jogja. Mereka membuat sendiri motif-motif yang berkembang dengan baik, dan menurut saya memang lebih luas, dan itu pun juga atas kerjasama dengan para kerabat yang ada di dalam keraton. Jadi di situ Dian. Jadi menggulir sehingga di luar keraton pun juga membuat. Jadi di situ. Jadi Solo itu memang lebih fleksibel kalau menurut saya. Di sini ada Ibu Satuti dan ada Ibu Rosati yang tadi saya lenggahkan di depan, tidak mau Bu Satuti. Jadi begitu kan ceritanya, dan sampai sekarang pun di Mangkunegaran yang saya kenal itu Bu Praptini, putranya Bu Nini ya. Dia juga masih membuat kain-kain yang masih bagus-bagus. Pertanyaan saya ini sebetulnya mengganggu saya juga ya, karena saya mempunyai beberapa koleksi yang dari ibu saya sekian tahun yang lalu. Saya Irma, terus kenal Janjan Ibu. Saya dari MSI. Iya. Jadi pertanyaan saya ini mengganggu diri saya juga, karena saya beberapa kain ini banyak warisan dari ibu saya. Cuman tidak ada yang pembatiknya, nama pembatiknya siapa, sekian tahun lamanya. Jadi untuk tingkat keasliannya itu kita nggak bisa menentukan is this original atau bagaimana. Karena seperti kayak kita beli lukisan, itu kan ada tuh pelukisnya Bu. Nah ini kita pengen tahu, karena saya ya bagaimana saya ngapain ini segitu banyaknya, mau jual tapi kolektornya nanya, siapa yang ngelukis? Yang membatik? Orang no tulisannya Bu di kainnya itu. Nah itu kados pundi? Monggo matur nuwun. Sami-sami. Jadi begini Bu Irma, sebetulnya memang di dalam membatik itu tergantung dari mana tempat batik itu berasal. Jadi contohnya misalnya dari Harjonegaran misalnya. Yang saya tahu dan saya sendiri juga belajar di situ selama 35 tahun Bu, itu Mas Panembahan Harjonegaran itu mengajarkan kepada pembatik-pembatik, walaupun pembatik-pembatiknya ini yang orang biasa ya. Jadi misalnya yang nanam padi menunggu habis tanam itu mereka membatik. Nah itu diajarin Bu, diajarin kowe iki nggawe iki, jenenge iki, dan misalnya kalau mereka yang membuat parang itu berapa bulan tuh dia harus membuat arsir. Jadi hanya
datang itu membuat garis saja, karena nantinya dia itu harus bisa langsung membuat di dalam kain. Nah, sehingga yang batik itu tahu. Tapi jarang sekali pembatik itu menjelaskan. Dan juga memang karena ininya banyak, memang mereka nggak menyebutkan, misalnya namanya pun Bu Praptini kan juga pakai kode aja kan. Nah, yang tahu kode-kode itu adalah ya sebetulnya kami-kami ini yang belajar batik dari awal tahu. Oh, kalau kodenya ini nih Bu Praptini, kalau ini jadi begitu Bu. Melihat dari pekerjaannya kita sudah tahu. Jadi memang sulit Bu kalau untuk di batik itu ditulis siapa pembatiknya, karena biasanya yang keluar bukan si pembatik, bukan yang menggarap ya. Yang keluar itu nama dari perusahaan ini. Nah, itu sulitnya di situ Bu. Jadi apapun yang pekerja ini dan tidak diberi wewenang Bu untuk menuliskan di situ. Begitu Bu, karena mungkin yang punya ini kan loh, wong iku gawe adalah karya saya yang sebetulnya dia hanya menumpang untuk menggoreskan di dalam kain. Nah, itu Bu. Ya. Jadi kalau Ibu punya, mungkin kalau kita bisa menolong, mungkin Ibu lain kali bisa membawa. Jadi mungkin saya bisa mengarah, oh ini Bu, ini mungkinan dari sini begitu Bu. Monggo nanti bisa telepon nanti diberikan waktu ya. Bisa diterima Bu? Ya, sami-sami. Nah, terima kasih. Jadi kalau misalnya ada yang mau menanyakan lagi, saya buka satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Ya. Nah, Haji Bilal itu juga tadi yang membuat ini Bu. Ya Bu ya. Enggak, ini Marian Nur. Ini itu. Ini satu lagi. Itu Bu ya. Yang Jogja tadi loh. Itu juga Haji Bilal. Ini masih Haji Bilal. Yang tadi loh yang panggil. Ya Bu. Dan ini memang sebetulnya Ini kan dia menang ya, kan. ini Namanya apa saya nggak tahu ini. Iya. Ya. Biasanya Nyun Sewu Bu Irma yang tadi. Jadi biasanya yang dicantumkan tadi saya yang bilang kan. Jadi yang punya ini perusahaan jadi Haji Bilal, tetapi tidak yang membuat sebetulnya ansih dari kain ini, karena motifnya dari Haji Bilal. Tidak semua kain Bu. Ya, Tisincin itu ya itu ada namanya. Nah, ini Haji Bilal ini juga termasuk dia pembatik di luar keraton, di pedalaman. Ini adalah motifnya geometrik yang di ini kan itu sebetulnya dari kawung juga Bu, tapi variatif ya Bu ya. Dan kemudian ini ada ceceknya juga. Nah, ini sebetulnya yang ini di Solo pun juga ada motif seperti ini. Jadi motifnya sebetulnya variasi daripada kawung. Jadi nama ininya saya nggak tahu ininya. Jadi cukup aman ya Bu, ini saya aman pakai ya. sekali, Jadi aman sekali. tidak mengandung larangan. Tidak Ya. mengandung larangan. Ya. Hanya saya mengingatkan hati-hati saja memakainya karena ini termasuk tua. Ya. Dan yang membuat pun juga sudah tidak ada Bu. Ya. Jadi kalau sobek kan saya. Ya. Ya, jadi Ya. ini bukan yang motif larangan, tidak. Oh iya. Jadi, Ya, saya sengaja supaya tidak melanggar sesuatu kalau datang hari ini. kalau enggak Bu, kalau di sini sebetulnya yang ngagem ada yang ngagem karang itu satu juga nggak apa-apa. Tuh. Ini kan dia ngagem karang itu satu, tapi nggak dilarang Bu di sini. Ini termasuk karang rusak juga Bu. Kalau karang rusak itu jadi dari sini kemudian nyambung lagi. Nah, kalau yang putus ini tidak, ini kan ada parang baris, ada. Jadi kalau yang dari sini kemudian kembali lagi, nah itu namanya parang rusak. No? Ini garis bukan sesak. Nah, oh sorry. Dan begini, saya beritahukan ke ibu-ibu ya, kalau batik tulis yang membatik itu ngerti
batik tulis itu sebetulnya bisa dilihat dari hasil akhir. Jadi begini Bu, motif parang semua deh, mau parang rusa, mau parang kusumo, mau apa, itu kain itu tidak pakai seret, jadi tidak ada pinggiran kain. Jadi kain ini selesai, biasanya kok di batik itu kan ada garis ya Bu, namanya garis. Kalau yang membuat itu mengerti, semua motif parang itu tidak pernah dan tidak akan ada garisnya. Di luar itu memang harus ditutup. Karena apa Bu? Parang itu adalah sebetulnya yang pakai raja. Jadi raja itu tidak ada batasan. Jadi kalau yang mengerti, yang membatik itu di luar motif parang itu biasanya ditutup, dan itu kalau sebetulnya pembuatnya itu di dalam keraton. Kan kemudian kan ada yang di luar, yang di pedalaman itu kadang-kadang tidak seperti nyun sewu Bu Izul kesini. Nah, ini kan termasuk motif parang toh. Karena yang membuat itu bukan yang di dalam keraton, makanya di pinggirnya ini dikasih untu walang. Kalau ini yang membuat di keraton tidak akan. Nah, di situ kita bisa tahu Bu bahwa ini bukan dibuat orang dalam keraton. Tisingsin kan di pedalaman ya, di luar. Ya. Terima kasih Bu Neneng. Sama-sama. Terima kasih Bu Neneng. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Bu. Jadi tadi yang nanya motifnya apa, ini namanya jamblang. Jamblang ya, tapi sebenarnya ada maknanya, cuman saya lupa, itu ada di buku. Buah jamblang, terus ada lagi ya makna yang tersiratnya begitu Bu. Itu memang batik ini luar biasa, banyak sekali, tidak bisa dihafal satu persatu. Ya, baik. Waktunya sudah habis Ibu, sudah jam 12. Jadi mungkin sampai di sini saja bincang-bincang batik. Terima kasih banyak untuk Ibu Neneng Iskandar atas pencerahan dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Aplaus yang meriah untuk Ibu Neneng Iskandar. Jadi ya kebetulan saya ditunjuk mendapat tugas sebagai ketua program. Jadi ini adalah program pertama sebenarnya untuk anggota-anggota kami yang memang sudah lama sekali tidak pernah berkumpul, sekalian memperkenalkan para pengurus baru 2023 sampai berapa Bu Neneng? 2027 lama ya. Oke, jadi ini acara pertama, lalu di bulan November kami akan bekerja sama dengan Studi Sejarah UI untuk semacam program Batik Goes to Campus. Jadi akan ada berbagai kegiatan bersama anak-anak muda, karena katanya di universitas di fakultas-fakultas sekarang banyak sekali yang suka berkain. Jadi kami akan kasih sedikit info bahwa baik berkain tapi ada pakem yang mungkin harus diperhatikan. Gitu. Lalu untuk tahun depan juga kami sudah merancang beberapa program bersama bagian dana. Jadi nanti mungkin di akhir atau di awal tahun kami akan keluarkan semacam flyer untuk para anggota apa saja yang akan kami lakukan. Demikian, terima kasih.